transparansinya tidak ada. Jadi para pemilik pengusaha yang punya saham memainkan harga sahamnya melalui kepemilikan perdagangan antara afiliasi mereka. Tektok aja, jual beli, jual beli, jual beli. Lalu ada investor independen yang tidak tahu, masuk, dia ikut beli. Nah, masuklah dia, terperangkap, dia nggak bisa jual lagi. Itu namanya ilusi likuiditas, tidak ada likuiditas. Dan juga disebut capital entrapment, jebakan kapital. Nah, disinilah mulai MSCI itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia hanya proksi daripada investor. Kerjanya hanya menganalisa resiko dan mengingatkan investor. Seperti itu aja. Tapi luar biasa pengaruhnya di Indonesia, itu melebihi oposisi, DPR, dan lain sebagainya. Semua akhirnya merasa panik dan takut dan kaget gitu loh. Nah, karena sebuah pasar yang dikatakan pasar tipu-tipu gitu loh. Kalau kita ibaratkan sepak bola ya Pak Mokhtar, itu wasitnya ikut main, ya, penjaga garisnya juga ikut main. Jadi kita lihat kalau penalti atau ada pelanggaran tidak dikasih kartu merah atau kartu kuning, sehingga penonton males. Kalau penonton kita ibaratkan investor, ya pulang aja dia keluar. Tidak menarik lagi gitu loh. Di Indonesia banyak orang pinter Pak. PhD-nya banyak, gelarnya juga pada panjang-panjang gitu kan Pak. Tetapi ketika ada permintaan masalah transparansi dan kejujuran, kita tidak mampu. Dan kejujuran itu kan tidak bisa ada gelarnya Pak. Saya master kejujuran gitu, PhD di bidang kejujuran, kan nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast 9, podcast yang digagas oleh 9 orang alumni Fakultas Hukum UI. Podcast ini mengangkat, membicarakan, dan menguak tentang masalah-masalah hukum dan demokrasi serta persoalan aktual lainnya di masyarakat. Saya Mokhtar Arifin, seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Pada hari ini telah hadir di studio Podcast 9 seorang narasumber kita yang kredibel. Beliau pernah menjadi seorang bankir terkemuka. Kemudian pada tahun 2001-2004 menjadi Menteri BUMN yang membawahi lebih dari 100 badan usaha milik negara. Selamat datang Pak Laksamana Soekardi. Terima kasih Pak Mokhtar. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapak datang ke studio untuk menjadi narasumber kami. Sebagaimana kita ketahui, pada 30 Januari 2026 yang lalu terjadi tsunami di Bursa Saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok lebih dari 8%. Angka yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang kepercayaan investor. Akibat dari kejadian tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan beberapa petingginya
mengundurkan diri. Keesokan harinya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK disertai beberapa pejabat teras juga mengundurkan diri. Layar perdagangan memerah, investor panik. Nilai kapitalisasi pasar menyusut triliunan rupiah dalam hitungan jam. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Apakah ini efek domino dari gejolak global? Apakah sentimen suku bunga, konflik geopolitik, atau tekanan ekonomi dalam negeri menjadi pemicunya? Atau justru ini alarm keras bahwa fundamental ekonomi kita sedang diuji? Dalam episode ini, kita akan membedah jatuhnya indeks harga saham lebih dari 8% dari faktor global hingga domestik. Ada banyak pertanyaan yang kami sampaikan agar publik mengetahui. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Mokhtar, udah lama nggak ketemu nih Pak. Saya kalau kesini jadi ingat adik saya almarhum Wina Armada, ya, mudah-mudahan beliau sudah di surga Pak. Ya, kita doakan. Ya, jadi senang sekali bisa datang lagi kemari. Kalau saya lihat yang dipertanyakan Pak Mokhtar itu, sebenarnya inti permasalahan dari pasar modal kita yang ambruk itu sebenarnya hanya satu, Pak. Kita ini tidak dipercaya, ya, karena masalah kepercayaan di pasar modal itu membuat orang pada lari. Ya. Sebenarnya tidak ada gejolak global, ya, karena pasar global lagi adem-adem aja gitu loh. Jadi mendadak ada keputusan Morgan Stanley Capital International sebagai pemeringkat yang memberikan lampu kuning lah. Sebetulnya itu lampu kuning, bukan penurunan kepercayaan. Dia hanya memberikan warning. Masalahnya begini Pak, dalam mekanisme dana untuk pembangunan itu kan ada tiga Pak. Satu untuk usaha dan kegiatan pembangunan lah, satu perbankan, kredit perbankan. Kedua investment langsung, direct investment PMA atau PMDN. Dan ketiga pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan pasar untuk orang cari dana untuk membiayai modal usaha. Kalau di negara maju, pasarnya besar, Pak. Jadi misalnya di negara maju itu 300-200%, 3 atau 2 kali lipat dari PDB mereka. Ya, kalau di Indonesia masih baru 40-50% dan PDB kita kan kecil. Bayangkan kalau Amerika PDB-nya 31 ribu triliun, ya kan, itu dikalikan 2-3 itu kan dana begitu banyak, market kapitalisasinya besar. Nah, masalahnya kalau pasar modal itu banyak membuat pengusaha bisa menjadi maju untuk membiayai usahanya. Ya, misal kita ini punya warung Tegal ya, untung. Dan keuntungan begitu besar, saking banyak kliennya,
ingin memperluas, nggak punya duit. Satu bisa ke bank, dua bisa ke pasar modal. Di pasar modal kita kasih lihat bukunya, proyeksi keuntungan ke depan segini. Kalau Bapak mau ikutan beli keuntungan masa depan kami gitu loh. Saya jual saham sengaja, istilahnya pemerataan kepemilikan. Ya, jadi disitulah gunanya pasar modal. Tetapi saya sebagai pengusaha yang ingin menjual saham dan ingin berkembang, membiayai usaha, harus transparan. Transparan istilahnya telanjang, Mbak. Kalau ditelanjangin itu kelihatan panunya, buruknya segala ya. Jangan sampai ditutup-tutupi. Ya, jadi yang mau beli tahu, oh ini ada panu di sini gitu. Tapi nggak apa-apa kan bisa, yang paling nggak bisa diprediksi gitu loh. Istilahnya itu ada hambatan-hambatan dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam pasar itu ternyata transparansinya tidak ada. Jadi para pemilik pengusaha yang punya saham memainkan harga sahamnya melalui kepemilikan perdagangan antara afiliasi mereka. Tektok aja, jual beli, jual beli, jual beli. Lalu ada investor independen yang tidak tahu, masuk dia ikut beli. Nah, masuklah dia terperangkap, dia nggak bisa jual lagi. Itu namanya ilusi likuiditas, tidak ada likuiditas. Dan juga disebut capital entrapment, jebakan kapital. Nah, disinilah mulai MSCI itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia hanya proksi daripada investor. Kerjanya hanya menganalisa resiko dan mengingatkan investor. Seperti itu aja. Tapi luar biasa pengaruhnya di Indonesia, itu melebihi oposisi, DPR dan lain sebagainya. Semua akhirnya merasa panik dan takut dan kaget gitu loh. Nah, karena sebuah pasar yang dikatakan pasar tipu-tipu gitu loh. Kalau kita ibaratkan sepak bola ya Pak Mokhtar, itu wasitnya ikut main, ya, penjaga garisnya juga ikut main. Jadi kita lihat kalau penalti atau ada pelanggaran tidak dikasih kartu merah atau kartu kuning, sehingga penonton males. Kalau penonton kita ibaratkan investor, ya pulang aja dia keluar. Tidak menarik lagi gitu loh. Seperti sepak bola gajah gitu. Iya betul, sepak bola gajah masih nggak ketahuan, masih diam-diam mengaturnya. Ini jelas-jelasan, Pak. Nah, kembali tadi yang saya katakan pengusaha warung Tegal tadi, keuntungan dia itu bisa berlipat ganda, proyeksi keuntungan dengan harga sahamnya bisa sampai ribuan kali, Pak. Itu kan tidak masuk akal. Pada standar industrinya mungkin ada 10 kali price earning ratio. Harga sahamnya itu 10 kali per harga saham ya, per saham dan untung per saham. Kan ada perusahaan ada untung per saham dan harga saham. Nah, itu bisa ada kelipatan lah karena dia membeli future earning, masa depan keuntungan. Nah, itulah akhirnya saya melihat kaget karena sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun berbohong, menipu pasar ya. Ibaratnya kita nih kalau masuk ke pasar kita ingin beli sesuatu yang berharga beneran gitu loh. Tetapi di situ kan barangnya KW-KW semua. Tapi harganya bisa berkali lipat dari barang orisinal gitu loh. Itu istilah awamnya ya Pak. Iya, iya. Jadi akhirnya MSCI bilang, para investor, ini kenyataan nih di pasar ini gitu loh. Nah, sangat disayangkan Pak, karena secara global itu ada dana luar biasa Pak. Ya. Dana-dana yang 120 triliun dolar itu ada di global dan dialokasikan ke negara-negara kayak Indonesia yang berstatus emerging market. Nah, emerging market cuma dialokasi 1
0,5% lah maksimum, kurang lebih 1,5 triliun dolar gitu loh. Jadi Indonesia harusnya menangkap yang lebih besar lagi, karena ini kan kesempatan buat para pengusaha di Indonesia mendapatkan dana-dana bagi bisnisnya untuk berkembang. Tapi ya akhirnya disalahgunakan, pasar ini dijadikan alat untuk mencari uang terbalik gitu loh. Mencari uang dan menipu investor, istilahnya menipu aja gitu loh. Mau pakai gaya MSCI, Index Emerging Market, nanti mau diturunkan menjadi frontier, itu istilah-istilah yang mungkin buat orang awam terlalu teknokratis gitu loh. Buat kita sih orang awam mengatakan ya emang kalau DNA-nya orang Indonesia tukang tipu, ya kita sedih juga gitu loh. Yang mengingatkan kan orang lain, kita ikut menipu jadinya. Itu Pak, Betul. yang terjadi sebenarnya Pak. Tidak ada gejolak global, tidak ada masalah-masalah yang merisaukan, hanya terjadi di Indonesia. Itu sebenarnya yang sangat menyedihkan. Baik, kalau gitu pertanyaan berikutnya, seperti umpamanya kita ke pasar tradisional, kita beli ayam umpamanya, lalu kita ke pasar modal, apa sih yang dibeli? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik Pak. Di pasar modal itu orang beli saham. Saham itu artinya kita membeli potensi keuntungan perusahaan. Ya, potensi keuntungan perusahaan. Seperti tadi warung Tegal yang potensi setahun untungnya misalnya 10 juta. Ya, ini urusan kecil biar gampang diterima. Tapi berkembang bisa jadi 100 juta dalam 2 tahun. Nah, 90 juta itu kan mau di-share gitu, dibagi-bagi dengan investor melalui penjualan saham. Jadi si pemilik warung Tegal itu merelakan sahamnya menjadi kecil dan di-share oleh investor. Investor melihat, oh ini potensi keuntungannya besar. Jadi potensi keuntungan masa depan itu yang dijual. Di harga sahamnya berapa. Ketika perusahaan makin untung naik dari 10 juta, 20 juta, 30 juta, harga sahamnya pun naik, Pak. Nah, kalau si investor sudah merasa cukup untung, dia lepas, dia jual lagi melalui proses mekanisme pasar. Nah, itu sama dengan kalau ke pasar tradisional kita beli ayam, ya kan? Jelas kita lihat ayamnya ditimbang di kilo berapa, ayamnya sakit apa enggak, itu kita beli transparan. Nah, di pasar modal itu potensi keuntungan masa depan perseroan itu harus dibuka dengan laporan keuangan, dengan manajemennya benar atau tidak. Jadi bisa dilakukan semua assessment. Nah, itu yang bedanya antara pasar tradisional dengan pasar modal, Pak. Nah, cilakanya kan tadi saya katakan bahwa di pasar saham, pasar modal kita tidak ada keterbukaan. Itu yang masalahnya hanya satu aja, Pak. Kita ini tidak jujur. Udah divonis tidak jujur. Jadi mau dilakukan reformasi aturan dan macam-macam kalau emang sudah dianggap oleh investor Indonesia, Indonesia tukang kibul, tukang bohong gitu, sudah mati gitu Pak. Jadi kalau begitu pasar modal seperti pasar tipu-tipu gitu. Nah itu ya, saya kira yang terjadi kemarin, pasar modal kita dianggap pasar tipu-tipu bener. Baik. Menyedihkan Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana terjadi penipuan di pasar modal itu? Ya itu memang begini Pak. Nomor satu,
ada niat. Kalau tidak ada niat susah. Jadi yang terjadi, misalnya Pak Mokhtar ini pengusaha besar, kita punya afiliasi dari Pak Mokhtar. Saya ini afiliasi Bapak, ada lagi 2 orang, 3 orang. Itu yang berdagang di pasar modal. Kita dagang nih Pak, tektok, orang-orang kita aja. Ya, Akhirnya harganya kan naik. Nah itu ibaratnya kalau memancing orang yang tidak mengerti gitu loh. Masuklah dia beli di harga tinggi. iya, Nah itu dia tipu-tipunya di situ ya. Dan sahamnya yang ada di pasar itu kecil sekali Pak. Jadi mudah perjualbelikan. Yang dengan istilah free float itu jumlah saham. Nah dari perusahaan besar misalnya yang listed di Bursa Efek, sahamnya diperdagangkan itu nggak lebih dari 7%. Ya, dan 7% itu pun dipermainkan antara pemegang saham pengendali itu, Pak. Nah, jadi inilah yang dikatakan pemegang saham pengendali, broker dan lain sebagainya yang berafiliasi dengan pemegang saham pengendali itu yang harus diidentifikasikan. Sebetulnya mudah bisa diidentifikasikan. Nah, di kita satu perusahaan ya itu biasanya free float-nya 7%. Itu MSCI mengatakan nggak cukup itu. Di negara maju Pak, misalnya perusahaan Apple ya, itu kalau Anda punya 8% udah pemegang saham terbesar Pak. Jadi yang free float-nya di pasar itu perusahaan Apple itu 90%-an yang diperdagangkan secara mekanisme pasar. Kalau di kita kecil sedikit dan dipermainkan gitu loh, seolah-olah perangkap buat orang lain untuk masuk, terperangkaplah dia di situ. jadi dibikin seperti orang mancing di laut itu dikasih umpan bohong-bohongan gitu ya. Seperti itu Pak, logikanya begitu. Jadi ketika udah masuk nggak bisa keluar. Nah itu yang menjadi pertanyaan daripada MSCI, yang menjadi concern daripada lembaga pemeringkat yang didengarkan oleh para investor, bahwa terjadi sebuah ilusi mengenai likuiditas, sebuah jebakan modal yang terjadi di pasar Indonesia. Iya Pak. Kita lanjutkan. Barang busuk dibungkus dan dijual. Siapa yang mau beli? Tentu mereka juga untuk menaikkan harga. Dipromosikan oleh influencer, media sosial, ini membuat investor terjebak, ikut beli. Tapi ketika mau jual, tidak bisa karena tidak ada likuiditas. Pertanyaannya, apa benar pasar modal membuat banyak orang menjadi kaya raya, Pak? Terus terang, tujuan pasar modal itu membuat pengusaha maju, Pak. Kalau usaha maju kan berarti kaya raya kan, Pak. Ya, di Amerika kita punya ide aja, Pak. Punya ide, kita bisa dapat uang dari pasar modal. Kita lihat Bill Gates, ya kan, pendiri Apple, itu hanya idenya aja. Tapi dari ide itu dia menjualnya di pasar, mendapatkan modal dari pasar modal. Jadi orangnya menjadi kaya. Nah, kalau kita lihat di negara maju, misalnya Amerika, orang-orang kaya di Amerika itu adalah pengguna pasar modal. Bill Gates, lalu pemilik Amazon, Jeff Bezos, Microsoft,
dukungan dari dana yang berada di pasar modal. Nah, berbeda dengan orang-orang kaya di negara maju yang saya sebutkan tadi, pada umumnya mereka berusaha dari komoditas brainware, otak. Mana komputer yang Bapak lihat nih, laptop, handphone saya nih, ini kan nggak, komoditasnya kan otak, Pak. Nah, di Indonesia orang-orang kaya itu dari mana? Dari komoditas, batu bara, nikel, jadi kaya semua. Nah, itulah yang seharusnya pasar modal bisa membuat orang menjadi kaya raya karena usahanya maju. Tetapi di Indonesia pasar modal dijadikan sebuah pasar untuk mengeruk keuntungan pribadi, bukan untuk usaha, untuk menjebak investor tadi. Nah, itu yang saya pribadi juga mungkin melakukan reformasi, ganti orang, ganti ketua OJK dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak orang pinter, Pak. PhD-nya banyak, gelarnya juga pada panjang-panjang gitu kan, Pak. Tetapi ketika ada permintaan masalah transparansi dan kejujuran, kita tidak mampu. Dan kejujuran itu kan tidak bisa ada gelarnya, Pak. Saya master kejujuran gitu, PhD di bidang kejujuran, kan nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah buat Indonesia. Sebetulnya pasar modal itu adalah sumber dana utama bagi pembangunan. Nah, di negara maju kredit bank itu kecil sekali dibandingkan pasar modal. Di kita masih terbalik lah, tapi dimanfaatkan dengan salah pasar modal kita. Di negara maju, jual beli inovasi bisa sukses, bandingkan penyebab orang kaya di Indonesia dan di luar negeri. Pertanyaannya, apa buktinya kalau pasar modal maju, lalu negara juga jadi maju? Ya, di negara maju itu, Pak, kapitalisasi pasar, misalnya nilai saham yang diperjualbelikan itu lebih besar dari PDB-nya, Pak. 2 kali atau 3 kali. Kalau di Amerika kan PDB-nya 31 triliun. Ya. Itu 3 kali lipatnya. Nah, itu yang saya katakan. Kalau dana-dana yang ada di luar itu kurang lebih aset yang tersedia ya, Pak, kurang lebih 120 triliun, Pak. Nah, Amerika PDB-nya 31.000 triliun, Pak. Ya, 31.000 triliun. Nah, saya nggak tahu gimana ngitungnya. Nah, saham yang diperdagangkan 300 kali dari PDB-nya. Jadi kalau kita punya usaha bagus, niat baik, ya, ide cemerlang, itu bisa kita kayak keran aja, kita puter aja, Pak, dapat pendanaan. Yang ini yang tidak kita miliki. Nah, dari 120 triliun dana global yang tersedia, Pak, untuk investasi di seluruh dunia, emerging market, pasar-pasar yang dikategorikan emerging market seperti Indonesia itu mungkin teralokasi, diindekskan oleh MSCI ya 1,5%-an lah. Dari 1,5% itu Indonesia mungkin lebih dikit lagi gitu loh. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau jadi negara maju, kita harus kondusif, aturannya harus jujur, ya, harus transparan. Bukan masalah teknis gampang, Pak. Masalah attitude aja sekarang, Pak, karakter. Yang selalu kalau saya bicara dengan para pemeringkat itu, gimana ya, kita dibilang Indonesia nggak jujur lah, udah pasarnya nggak jujur gitu loh. Simple as that. Ya, masalah kita nampaknya pada kultur, Pak, ya.
Nah, itulah yang Kultur. apa DNA-nya memang begitu. Iya. Saya nggak tahu itu, Pak. Sulit cari orang jujur, makanya korupsi juga luar biasa. Baik, kita masih lanjutkan. Transaksi pembiayaan melalui pasar modal di negara maju 200% sampai 300% PDB. Tidak ada pemegang saham mayoritas. Sumber pembiayaan murah global itu 130 triliun sampai 130 triliun US dollar ya. Ya. Sampai dengan 1,4 triliun US dollar. Iya, 1,4 itu kurang lebih untuk alokasi emerging market dari 130 triliun yang ada secara global, Pak. Sebetulnya kita bisa menarik yang 130 triliun itu lebih besar lagi, Pak, dengan membuat pasar lebih transparan, lebih menarik. Karena bisnis di Indonesia kan bisa maju dan bisa menguntungkan, banyak kesempatan di sini, dan kesempatan itu harus memanfaatkan pasar modal dunia supaya uang masuk ke sini, gitu loh, Pak. Tidak hanya mengandalkan kredit dari perbankan. Nah, ini pertanyaannya, belakangan heboh ada MSI. Kenapa sampai ditakuti para penguasa dan pengusaha? Nah, MSCI itu merupakan proksi, Pak, wakil dari para investor. Dia tidak punya saham, tidak punya duit, dia hanya lembaga pemeringkat. Ibaratnya kayak traffic light. Traffic light dia bilang kalau masih hijau jalan terus. Kalau dia lampunya menjadi kuning, peringatan gitu loh. Kalau dia merah, ya berhenti. Nah, ketika lampu kuning itu orang-orang udah mulai gelisah, Pak. Berarti apa? Peringatan bahwa arus investasi akan berhenti karena lampu kuning. Ketika lampu merah berhenti total, makanya dia ditakuti. Ya, dia lebih powerful daripada pidato presiden, lebih powerful dari Jaksa Agung, Kapolri yang bisa ngancem-ngancem gitu. Ini kalau ada oposisi podcast kayak gini nyentil-nyentil bisa diancam kan? Ini MSCI nggak bisa, Pak. Tidak ada wujudnya, bentuknya. Itu hanya merupakan kepercayaan dari investor, tapi dampaknya luar biasa, Pak. Bapak bisa bayangkan ketika dana yang seharusnya masuk berhenti total. Kepercayaan kita rusak, akhirnya akan berkembang kalau syukur-syukur nggak di downgrade, Pak. Kalau di downgrade, ini kan baru peringatan lampu kuning. Dan kita masih emerging market. Grade di bawahnya itu frontier market. Frontier itu kan istilahnya negara baru, kan frontier kan, Pak. Ya, kayak mungkin yang masuk dalam frontier market itu Bangladesh. Bisa kita masuk ke rating seperti itu. Nah, itu yang ditakutkan. Ketika rating itu turun, suku bunga kita naik, ya kan? Lalu mungkin ancaman terhadap nilai tukar, ya. Lalu semua orang kreditur pun menarik diri. Akhirnya pengusaha kreditnya macet, tidak jalan. Itu yang sangat dikhawatirkan, Pak. Makanya MSCI itu sangat berkuasa. Tidak punya senjata, tidak punya rudal, bisa menjatuhkan suatu negara ekonominya, Pak. Ya, luar biasa. Lalu ya, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit, kenapa Indonesia tidak mampu? Bukankah banyak orang pintar di sini, banyak gelarnya, panjang-panjang lagi? Ya, di situ ada masalah kejujuran, mungkin juga DNA-nya tukang tipu, tidak ada kontrol,
benturan kepentingan, sistem politik yang salah, yang harus diperbaiki. Mohon tambahan penjelasan, Pak. Saya melihat ya Pak, di Indonesia seperti yang Bapak pertanyakan, tidak kekurangan orang pintar. Kalau saya mengamati pejabat-pejabat publik, gelarnya itu bisa ya ibaratnya panjang banget 1 meteran lah gitu loh. Ada SH, MM, MBA, ya kan? Lalu MCK. belum lagi tambah kalau ada yang palsu. Betul. Jadi emang kita diasuhnya untuk mencari gelar bukan mencari ilmu. Ya karena ya, mungkin salah sistem kita juga. Sistem kita itu semakin banyak gelar, semakin banyak privilege poin-poinnya gitu loh. Naik pangkatnya dari gelar gitu, Pak. Nah, kembali kalau saya katakan seperti tadi, kejujuran itu kan tidak ada gelarnya, Pak. Saya bukan master kejujuran, bisa nggak saya jujur dianggap jujur benar kan? Nggak benar gitu loh. Nah, jadi yang menjadi masalah di Indonesia itu tata kelolanya, Pak. Tata kelola tidak ada yang baik, penuh dengan benturan kepentingan, ya. Misalnya wasit jadi pemain, gitu. Ada pejabat jadi pengusaha, pengusaha jadi pejabat. Sekarang kan banyak, Pak. Jadi benturan kepentingannya itu sudah tidak ada di kamus penyelenggara negara kita lagi. Nah, ini juga salah satu sebabnya. Lalu pemisahan tugas dan tanggung jawab. Misalnya kalau kejaksaan kan menyelidik, bukan mengadili kan, mengadili hakim. Itu ada pemisahan tugasnya. Di sini tidak udah rancu gitu loh, Pak. Istilah dalam satu sistem dikatakan sebuah tata kelola yang tidak baik gitu loh. Nah, ini yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk khususnya di pasar modal yang komoditasnya itu kepercayaan, seperti perbankan. Kalau nggak dipercaya, orang nggak mau taruh deposito di situ. Di pasar modal orang juga tidak mau beli saham kalau tidak dipercaya. Nah, kembali Pak, siapa yang memilih ketua OJK? Itu kan juga ketua OJK dipilih oleh DPR. Harus bertanggung jawab juga DPR-nya, Pak. Kalau Pak Mokhtar mengangkat memilih saya, kan Bapak secara moral bertanggung jawab dong atas pemilihannya, pengangkatannya. Nah, di sini kembali sistem secara holistik, sistem politik kita tidak menuntut tanggung jawab orang-orang yang melakukan pengangkatan, pemilihan pejabat, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa posisi diisi oleh para politisi. Hakim, para politisi jadi hakim. Jaksa juga banyak dari politisi jadi jaksa. Ya kan, itu yang sekarang ini terjadi, Pak. BPK banyak dari politisi, padahal kan itu harus orang yang mengerti audit, accounting, yang tidak mengerti juga bisa di situ. Nah, inilah yang menjadi tata kelola di Indonesia yang salah. Sehingga kita juga secara fundamental kita harus mereview lagi undang-undang politik kita. Karena pelanggaran di pasar modal, Pak. Kalau di Amerika ini is a serious crime. Mungkin tingkatannya sama dengan tipikor, Pak. Serious crime. Karena menipu atas nama bangsa gitu loh. Coba bayangin. Dan masih dipakai gitu loh. Nah, sekarang kan pemerintah menurut informasi sedang atau sudah membentuk panitia seleksi Pansel. untuk pansel untuk memilih ketua OJK. Nah, ini apa pandangan Bapak ini mengenai hal ini? Memang ini suatu tindakan yang reaktif ya kan Pak, karena ketua OJK yang lama mundur, ya. Tapi itu suatu proses yang
otomatis lah menurut saya, harus ada penggantinya. Tetapi ada yang lebih penting dari keotomatisan tadi, Pak. Bisa nggak bangsa ini menjadi jujur gitu loh? Menjadi transparan. Nah, menurut saya kalau panselnya semua banyakkan birokrat dan politisi, kita harus mikir out of the box. Seperti misalnya Pak Prabowo mengangkat anggota direksi Danantara dari luar negeri. Kita angkat aja dulu orang luar negeri dari yang biasa bergelut di MSCI atau di global market jadi ketua OJK. Ya kan, kalau emang masalahnya kejujuran, Pak. Kalau masalah teknis nggak ada masalah. Jadi kayak pemain bola kita ini sekarang lebih maju karena kita banyak ambil dari luar kan, Nah, seperti karena itu. sepak bola gajahnya hilang kan, Pak. Jadi dengan adanya pemain naturalisasi nggak mau diajak main sepak bola gajah kan, Pak. Nah, jadi itu fundamental, masalahnya adalah kejujuran karakteristik yang terjadi di pasar modal kita. Ya, ini saya kira masalah kita bersama yang paling penting. Kalau kita lihat selama ini kan banyak pansel ini, pansel itu, segala macam pansel. Tapi akhirnya belum selesai tugasnya, sudah bermasalah. Nah, ini apa? Gimana? Bapak ada tertarik nggak untuk kira-kira untuk memperbaiki keadaan ini? Saya sangat berkepentingan, Pak. Kita juga sangat berkepentingan. Kita kan bangsa Indonesia, Pak. Kita ingin melihat negara ini maju. Nah, sekarang kita lihat, Pak, pemilihan pejabat-pejabat publik, ya, yang dilakukan oleh DPR. Terjadi apa, Pak? Fit and proper test apa dagang sapi, Pak? Siapa yang menentukan? Fraksinya kan, Pak. Fraksi masing-masing DPR. Itu arisan atau dagang sapi. Itu juga kejujuran, Pak. Nah, siapa yang lagi menentukan dari yang memerintahkan fraksinya? Ketua umumnya, Pak. Jadi, ketua umum partai politik secara tidak langsung memilih pejabat publik. Benar kan, Pak? Betul. Hanya proses-prosesnya aja pura-pura gitu, ada fit and proper test. Ya. Prosesnya aja tidak proper, gimana mau hasilnya itu apa fit dan proper. Nah, di sini, Pak, selain memilih pejabat, ketua partai juga membuat undang-undang kan, Pak. Regulasi, undang-undang kan di DPR. Dia membuat istilahnya bikin aturan lah, kalau istilah orang-orang bawah di rakyat. Dia milih orang, dia yang bikin aturan. Nah, selain itu, yang ngasih duit siapa? Hak budget kan ada di DPR, Pak. Iya. Itu juga, berdiskusi untuk bagi-bagi kue gitu loh. Untuk siapa dan buat siapa, untuk kapan, itu ada di situ. Yang menentukan fraksi lagi kan, Pak. Fraksi atas perintah ketua umumnya. Jadi yang milih orang, yang bikin aturan, yang ngasih duit juga dia. Yang mengawasi siapa, Pak? DPR lagi kan, Pak. DPR lagi yang mengawasi, dan semuanya ada di partai politik melalui tangan-tangan fraksinya dan partai politik ketua umum partainya. Ini, Pak, yang bikin kita semua berantakan. Jadi berputar-putar di situ aja. Dan itu yang saya katakan political governance, tata kelola politik yang harus dirubah total, Pak. Kalau enggak, terjadi lagi, Pak. Ini kejadian di pasar modal bukan merupakan simptom sesaat, tetapi simptom di mana-mana, Pak. Kebetulan pasar modal kita ada MSCI, wasit dari luar yang diminta oleh para investor. Kalau tidak ada investor asing yang meminta MSCI, mungkin regulator juga tutup mata aja, Pak. Kita main sepak bola gajah terus umur hidup, Pak. Itu, Pak, menurut hemat saya, Pak. Jadi ruwet sekali, Pak, ya.
agak ruwet, Pak. Tapi bukan tidak bisa diperbaiki. Ya, saya kira semuanya kan bisa asalkan kita mau. Mengenai resep perbaikannya seperti apa? Tadi Bapak menjelaskan tentang holistik reformasi undang-undang politik, meningkatkan kontrol, checks and balances. Siapa yang memilih OJK, DPR, politisi jadi teknokrat, jadi hakim, auditor, dan pelaksana korporasi di BUMN. Memang ini menjadi sistem yang wilayahnya tidak jelas ya, rangkap-rangkapan. Semrawut lah, Pak. Ya, semrawut. Dan itu saya kira saya garis bawahi lagi, Pak. Kita memerlukan reformasi undang-undang politik. Itu apa resepnya, Pak? Ya. Resep yang paling utama. Yang lain-lain sih hanya tambal sulam, tapi tidak mengarah kepada sumber permasalahan gitu loh, Pak. Misalnya apa? Badan kita panas, kasih panadol terus. Padahal ginjal kita infeksi gitu loh. Jadi kita tidak memberikan resep sesuai dengan diagnosa yang benar. Hanya simptomatik. Nah, ini diganti, mundur, bikin pansel lagi. Nanti ganti lagi, mundur, bikin pansel. Kenapa itu nggak sukses? Ya karena kita kasih panadol terus orang dianggap badannya panas, padahal ginjalnya yang terinfeksi. Nah, mungkin harus dilakukan transplantasi ginjal, ya itu baru sehat lagi, Pak. Ya, kalau kita bicara reformasi di wilayah politik, Pak, sepertinya rakyat sekarang agak tidak optimis, Pak ya. Karena ya reformasi itu kan melalui pembentukan regulasi. Nah, regulasi itu yang bentuk wakil-wakil kita yang ada di DPR. Sementara itu diatur-atur oleh partai-partai politik. Ya. It's a good point, Pak. Itu poin Bapak sangat luar biasa. Saya juga setuju bahwasanya kalau saya membuat aturan untuk diri saya sendiri kan nggak benar, Pak. Kejaksaan bikin undang-undang jaksaan nggak boleh kan. Makanya sekarang diambil reformasi Polri tidak ikut serta, ada independen. Demikian juga Pak, undang-undang politik, partai politik tidak boleh bikin undang-undang politik untuk dirinya sendiri. Dan ini harus bersifat ansih, tetap tidak boleh dirubah. Misalnya ya dibuat lagi tim independen yang terdiri dari para cendekiawan dari kampus, wakil-wakil dari semuanya, membuat undang-undang politik untuk mengatur partai politik. Partai politik tinggal ikutan. Ini tiap tahun undang-undang pemilu berubah. Nanti siapa yang menang bikin aturan baru. Nah itu Pak, rakyat makanya menjadi pesimis. Nah sekarang harus membuat undang-undang partai politik itu rakyat, ya rakyat semacam tim, istilahnya kalau ada eminent person group gitu loh Pak, eminent person group yang mewakili seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dari dunia kampus, dari dunia profesional, dari dunia usaha, semua duduk membuat undang-undang politik, partai politik tinggal mengikuti aturan mainnya. Kalau partai politik membuat undang-undang buat dirinya sendiri, itulah dia yang kita panas dikasih panadol pada yang infeksi ginjalnya gitu loh Pak. Nah ini pertanyaan yang sebetulnya merupakan sebuah solusi yang
kalau kita mau maju. Tapi kalau kita nggak mau maju ya udah nggak usah gitu loh. Nanti akan terjadi lagi mungkin setelah 5 tahun MSCI datang lagi begini lagi gitu loh. Itu akan terulang terus, Pak. Dan akhirnya Indonesia tidak akan pernah sukses menjadi negara maju. Kita udah kayak poco-poco aja, negara berkembang, ya, middle income, pendapatan menengah atas, turun lagi menengah bawah, naik lagi atas, turun lagi bawah, tidak pernah lompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Seperti Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lainnya. Itu, Pak, konsekuensinya. Jadi kalau pasar modal jatuh, itu hanya simptom-simptom sesaat aja, Pak. Yang harus sudah kita ketahui sebenarnya penyebab utamanya apa. Iya Pak, ini kan kalau kita lihat pemerintah kita di bawah Presiden Prabowo, beliau kan menginginkan visinya Indonesia Emas 2045, kita menjadi negara maju. Kalau keadaan-keadaan seperti ini tidak bisa dibenahi, sistem politik kita tidak bisa diperbaiki, saya kira apa mungkin itu bisa mewujudkan cita-cita untuk negara maju tahun 2045. Gimana kita bisa mau maju, Pak? Masalah urusan kejujuran aja belum bisa. Jadi DNA-nya jujur dulu, transparan dulu gitu loh, Pak, kalau mau maju. Ini kan kita main tipu-tipu, di pasar nipu, di proyek nipu, di mana-mana nipu kita. Orang Indonesia terkenal DNA-nya tukang tipu, Pak. Itu masalah karakter yang harus kita bangun. Nah, karakter itu saya kira orang-orang Amerika, Eropa bukan juga jujur juga, Pak. Banyak tukang tipunya juga, Pak. Tetapi dia beroperasi pada suatu sistem yang baik. Nah, sistem itu bisa mencegah orang jahat melakukan tindakan jahat, Pak. Ya, kalau di sistem kita mencegah orang baik berbuat baik, Pak. Nah, itu yang namanya good governance. Kita harus rubah good governance-nya. Bukan hanya dengan melalui pidato-pidato, itu nggak mungkin pidato. Kita udah berapa banyak pemimpin pidato masih begini-gini aja, masih status negara berkembang. Iya Pak, kalau kita mengikuti proses-proses pembentukan undang-undang di DPR umpamanya Pak, kan awalnya ada naskah akademik dari akademisi. Kalau kita lihat itu sebetulnya sudah bagus, kalimat-kalimatnya sudah bagus, pasal-pasalnya sudah bagus. Nanti kita lihat begitu proses di DPR, ayat-ayat itu hilang, berubah. Bahkan dulu kita kenal juga ada ayat tembakau, ya, yang sebetulnya kaidah akademiknya sudah bagus. Jadi itu maksudnya juga kembali, Pak, kepada seleksi pemilihan anggota-anggota DPR. Perwakilan rakyat itu lebih bertanggung jawab, lebih setia ke siapa? Kepada pemilihnya, betul pada pemilihnya, tapi yang milih siapa? Partai politiknya yang milih kan, Pak. Bukan rakyat. Pemilu, benar pemilu. Rakyat memilih kandidat-kandidat yang sudah dipilih oleh parpol kan, Pak. Sudah diseleksi oleh parpol, diserahkan pada rakyat untuk dipilih. Semuanya, Pak, dari caleg, dari cagup, calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden yang milih partai. Rakyat sudah, ya nggak ada pilihan lain ya. Benar kan, Pak? tinggal coblos. Tinggal coblos, ibaratnya, Pak. Partai politik menseleksi monyet, daerah kan milih monyet juga, Pak. Itu dia, makanya ada pasal-pasal tembakau hilang lah, itu jadinya begitu, Pak. Makanya undang-undang politiknya tidak boleh parpol yang bikin. Itu udah akademis lah, Pak.
Di mana-mana kita tidak boleh bikin aturan buat diri kita sendiri, kecuali kita raja kan. Kita kan bukan kerajaan. Itu pun ada raja yang bijaksana kan Pak, yang demi rakyat juga. Iya, iya. Menarik Pak, kalau kita lihat yang terjadi di pasar modal itu hanya sebuah simptom. Betul. Sebuah simptom kecil dari penyakit yang lebih besar. Betul, betul. Yang harus kita address dengan baik, dan kita telaah dengan baik, dan ada niat untuk memperbaikinya. Iya, kita kembali lagi ke laptop. Tadi kita banyak bicara masalah kaitannya dengan masalah politik. Pertanyaan berikutnya yaitu setelah gonjang-ganjing pasar modal oleh MSCI, sekarang diikuti oleh Moody's. Ada apa sebenarnya? Itu juga lembaga peringkat-peringkat lain juga mulai terbangun ya. Ketika MSCI melakukan peringatan, kan ini lembaga peringkat macam-macam Pak. Ada yang melakukan pemeringkatan pasar modal, ada yang melakukan pemeringkatan obligasi, ya, ada yang melakukan pemeringkatan mengenai negara, ya, resiko sebuah negara. Nah, Moody's salah satunya yang melakukan pemeringkatan mengenai country risk. Dia itu tujuannya apa? Di suatu negara itu kan banyak pinjaman, banyak macam-macam, dan meyakinkan bahwa pinjaman itu akan dibayar ya pada waktunya. Itulah tujuannya pemeringkat Moody's itu. Dan mereka melihat resiko negara. Tadi bukan melihat kebijakan pada satu saat aja. Jadi trennya yang dia lihat, apakah trennya semakin membahayakan gitu loh. Nah itu yang Moody's melakukannya Pak. Jadi dengan setelah MSCI, Moody's mengeluarkan downgrade Indonesia dari stable menjadi negatif. Itu peringatan juga Pak. Sama dengan lampu lalu lintas tadi, kuning, hijau, kuning, merah. Artinya apa? Sangat merupakan suatu masukan kepada kita untuk kita mawas diri juga, Pak. Karena apa? Moody's juga menjadi proksi dari para investor untuk melakukan kegiatan investasi, pinjaman atau beli obligasi milik negara. Jadi dia ingin meyakinkan bahwa obligasi pemerintah itu akan dibayar tepat waktunya. Jadi dia melihat suatu sistem tata kelola pemerintah. Apakah itu akan mengarah kepada sebuah kebijakan yang bisa diprediksi atau tidak? Karena para investor yang analisanya dilakukan oleh Moody's, dan mereka berpedoman pada Moody's itu melihat sebuah tindakan yang predictable, resiko yang bisa dihitung di muka gitu Pak. Mereka nggak ada masalah resikonya resikonya tinggi, asal bisa diprediksi. Yang mereka takut tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah ini Indonesia dengan gaya silatnya, dengan gaya inovatifnya, segala sesuatu dibuat untuk keuntungan siapa oleh siapa, nah itu tidak bisa diprediksi Pak. Sehingga membuat Moody's mengingatkan bahwa Indonesia ini outlook tuh masa depannya Pak, bukan sekarang. Sekarang masih bagus, dikatakan masih investment grade. Investment grade itu masih
wajar untuk dilakukan investasi. Tetapi ke depan ada sebuah kecenderungan di mana resikonya akan bertambah. Itu Moody's untuk negara. Kalau MSCI ya buat pasar modal. Nah, jadi ikut-ikutan nanti ada lagi pemeringkat lain-lainnya. Saya lagi nunggu juga laporannya, Pak. Mereka berbeda apa enggak. Jadi saya kira memang berkembang ke sana, Pak. Itu merupakan sesuatu yang mencemaskan bagi mereka. Pak. Lalu kita ingin bicara sedikit mengenai Danantara, Pak, yang baru-baru ini dibentuk oleh pemerintah. Danantara diandalkan membawa Indonesia ke zaman emas justru menjadi faktor kecemasan Moody's. Apa seperti itu? Salah satu yang disoroti memang Danantara, Pak. Tadi Bapak bilang Danantara yang akan dianggap membawa Indonesia menjadi zaman keemasan, kan, Pak. Tapi justru Moody's malah Danantara menjadi sebuah faktor yang membahayakan. Ini kan ada bertolak belakang, ya. Karena Moody's melihat begini, Pak, fiskal itu dompet lah. Kalau kita di rumah tangga itu keuangan kita, keuangan rumah tangga. Itu sudah dalam keadaan darurat, Pak, menurut mereka, dan membahayakan. Ya, karena semua kewajiban itu sudah ada di fiskal, diwariskan. Misalnya ya, Pak, ya, anggaran belanja negara untuk ditransfer ke daerah kurang lebih 900 triliun rupiah. Itu udah nggak bisa dikurang-kurangin. Karena kan daerah bisa berontak gitu. Iya. Itu bagian daripada stabilitas NKRI juga, Pak. Makanya diberikan transfer ke daerah. 900 triliun. Beban pembayaran bunga, Pak. Pembayaran bunga itu 600 triliun, hampir 600 triliun. Jadi 900 sampai 600 triliun udah 1.500 triliun. Itu nggak bisa diapa-apain lagi, kan, Pak. Bahkan kalau dihitung harian, beban bunga itu seharinya hampir 1,6 triliun, Pak. Satu hari. Satu hari. Bapak bayangkan, Bapak tidur melek 1,6 triliun bayar. Melek lagi. Argonya nggak bisa diberhentikan, Pak. Dan ini naik terus. Sehingga Moody's melihat beban bunga, pembayaran bunga itu dibandingkan dengan penghasilan kita dari pajak dan lain sebagainya. Kalau penghasilan negara itu tahun 2005 aja 3.000 triliun, Pak. 3.000 triliun, ya, 600 triliun bayar bunga. Itu kan 20%, Pak. Nah, 20% itu angka magic, Pak. Di mana orang mulai lampu merah. Moody's melihat itu. Nah, apakah pemerintah juga melihat itu? Apakah di samping itu pembayaran penggunaan anggaran lainnya masih bisa apa enggak? Apakah ada penghematan? Apakah makin jor-joran gitu loh? Nah, ketika makin jor-joran, terjadilah kesangsian dari Moody's bahwa Indonesia akan mampu membayar tepat waktu karena akan terjadi masalah fiskal. Dan ini akan menjadi ketergantungan Indonesia terhadap gejolak global, Pak. Terjadi gejolak global, suku bunga naik, pembayaran bunganya naik, ya. Pembayaran bunga naik, mungkin fiskalnya semakin berat, nilai tukar terdampak,
pertumbuhan ekonominya mulai melambat. Nah, itu yang dalam keadaan ini mereka melihat planningnya gimana. Planning Bappenas, institusinya gimana. Bappenas, proyek-proyek, dan lain sebagainya. Jadi mereka malah melihat Danantara menjadi fiskal bayangan. Proyek semua ada di Danantara, besar-besar, akan dilaksanakan proyek 500 triliun. Kalau proyek 500 triliun, kita ruang fiskalnya aja udah sempit. Iya kan, Pak? Nah, itu yang menjadi concern utama, Pak. Kalau begitu penglihatan Moody's terhadap negara kita, lalu apa yang harusnya dilakukan oleh negara? Saya melihat ya, Indonesia itu sudah menjadi bagian dari supply chain dunia, Pak. Sudah menjadi stakeholdernya makin luas. Orang-orang yang memberikan pinjaman, yang membeli sukuk-sukuknya kita, obligasi kita, itu kan stakeholdernya Indonesia juga. Kalau mereka sudah merasa tidak percaya, ya susah lah kita, Pak. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka-bukaan, transparan, seperti yang diinginkan oleh rakyat. Karena Moody's mengatakan kalau ada apa-apa di Danantara, akhirnya kerugiannya juga kerugian fiskal, kerugian negara. Nah, ini menarik, Pak, kerugian fiskal. Kenapa? Ada contoh kereta api cepat sub, akhirnya kan dibayar APBN. Katanya dulu swasta. Bisnis tuh bisnis. Ini, Pak, koherensi yang kebijakan yang tidak konsisten itu menjadi trigger bahwa terjadi peningkatan resiko di Indonesia di masa depan, Pak. Bukan sekarang. Sekarang masih oke. Masih investment grade, masih dianggap. Tapi Moody's memberikan peringatan seperti itu. Jadi ada baiknya pemerintah melakukan penjelasan kepada para investor concernnya seperti apa. Danantara dijelaskan undang-undang Danantara seperti ini, ya kan? Danantara adalah berbeda, bukan APBN, ya, karena juga dividen-dividen yang BUMN juga tidak masuk ke APBN lagi, tetap dikelola oleh Danantara. Danantara jadi penyandang pelaksana yang melakukan juga perencanaan pelaksana, ya, pembiayaan proyek-proyek besar negara yang tadinya dilakukan oleh institusi negara melalui planning dari Bappenas dalam Blue Book gitu kan, Pak, dulu harus ada, baru kementerian yang membuka proyeknya ditenderkan kepada para pelaku kontraktor dan lain sebagainya, pengadaan atau apapun. Proyek-proyek itu sudah direncanakan dan biayanya juga negara yang mengeluarkan obligasi, pinjaman utang lah. Nah, sekarang kan semuanya jadi Danantara, Patriot Bond, ya, korporasi. Jadi ini semua merupakan sebuah aksi korporasi, bukan aksi negara. Nah, aksi korporasi dan aksi negara itu yang menurut Moody's harus dijelaskan, karena mereka menganggap, ya, itu menjadi fiskal bayangan. Tolong itu aja dijelaskan dengan baik gitu loh. Apa yang menjadi concern, tata kelolanya begini, kita melakukan proyek ini, penandatanganan mega project, lalu pembiayaannya itu transparan semuanya kok, ya kan? Pemilihannya juga transparan, seleksi proyeknya juga berdasarkan prioritas nasional, bukan prioritas pribadi orang-orang yang ngusulin gitu. Prioritas nasional yang dikaji. Itu tinggal dijelaskan aja kok, nggak ada masalah, kita nggak usah khawatir. As long as we can explain to
international community sebagai stakeholder kita. Ya. Lalu berikutnya saya ingin menanyakan bagaimana kondisi ekonomi kita pasca peringatan MSCI dan Moody's. penurunan rating oleh Moody's. Ya, ini kita harus lihat, Pak. Bagaimana kita melihatnya juga, atau kita abaikan seperti Pak Purbaya bilang itu offside katanya mereka. Salah judgement, ya. Saya kira jawabannya seperti itu juga lebih mengkhawatirkan ya, Pak. Ya. Saya melihat begini, Pak. Coba kita tinjau. Angkatan kerja di Indonesia setiap tahun itu tumbuh 2 juta sampai 2,5 juta orang, Pak. Angkatan kerja. Ya, itu kurang lebih 1,6% lah dari angkatan kerja. Nah, elastisitas kita 0,4%. Berarti apa? 1% pertumbuhan ya akan menghasilkan 0,4% tambahan lapangan kerja. Dari situ kita harus tumbuh 4%, Pak, minimum, untuk mengakomodasi angkatan kerja baru yang 2 juta sampai 2,5 juta. Ini belum penganggurannya yang udah ada, Pak. Pengangguran kita 8 jutaan, pengangguran orang berusia produktif. Ya, yang kayak kita bikin podcast udah bukan usia produktif karena udah pensiunan, Pak. Pengangguran usia produktif. Ya. Itu belum, Pak. 4% tumbuhnya ekonomi baru mengakomodasi angkatan kerja baru. Jadi kita perlu tumbuh 6%, Pak, untuk semua pengangguran kita tampung. Nah, ini kan nggak gampang, Pak. Kalau terjadi kita ketergantungan pembayaran utang luar negeri, bunganya, pembayaran bunga di fiskal, itu sudah membuat gerakan kita ruangan untuk membangun itu udah susah. Kalau ada gejolak internasional, global, ya, menaikkan tingkat suku bunga, ya, mempengaruhi nilai tukar dan menekan fiskal lagi, Pak. Semakin defisitnya semakin besar. Akhirnya apa? Pertumbuhan yang dikompromi kan. Tadi saya katakan, pertumbuhan kita yang ideal 6% supaya orang-orang bekerja dengan baik. Dapat lapangan kerja terbentuk. Nah, sekarang kan baru 5,2%, 5,1%. Kita udah senang, tapi pengangguran masih belum bisa diselesaikan. Nah, kekhawatiran Bapak tanya bahwa gimana nih pasca MSCI, pasca Moody's, yaitu ketika kita mengabaikannya dan kita mendapat tekanan terhadap pertumbuhan, akhirnya pengangguran itu semakin luas. Belum lagi masyarakat miskin kota. Di Jakarta aja masyarakat miskin kota atau urban poor itu sekitar 1 jutaan, Pak. Itu kita nggak perlu 1 juta, 100.000 aja kalau udah keluar itu udah kayak zombie semua, Pak. Orang miskin sekarang makan, besok urusan belakangan mau makan apa. Nah, makanya kan terjadi penjarahan, rumah masuk rumah orang. Itu kan kalau nggak ada orang miskin kota, nggak mungkin terjadi penjarahan ke rumah Menteri Keuangan, ke rumah anggota DPR, karena banyaknya penduduk miskin kota yang bisa dimobilisir oleh orang tertentu, Pak. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Kok tidak ada istilah penyelidikan atau orang yang ditangkap, siapa organisasinya. Kan kayaknya lupa aja gitu, nanti rumah kita yang dijarah, dibakar-bakar. Itu juga dampaknya, Pak, ya. Dampak sosialnya semakin sensitif jadinya, Pak. Karena pengangguran makin banyak, miskin kota semakin besar, ya, karena pertumbuhan ekonomi tertekan, tidak bisa berkembang.
terjadilah sebuah ketidakpuasan sosial yang mendestabilisasi negara kita. Iya Pak, saya kira memang ini juga sangat berperan masalah penegakan hukumnya yang tidak konsisten, bahkan kadang-kadang tidak jelas begitu. Apakah ini juga ada tekanan dari mana, kita nggak tahu. Yang pasti aparat penegak hukum ini ragu-ragu di dalam bertindak. Ini yang menyebabkan kekacauan itu ya tidak berhenti. Ya betul Pak. Salah satu yang saya belum sebut concern daripada Moody's sebagai lembaga pemeringkat itu adalah kepastian hukum Pak, yang tidak ada gitu loh. Istilahnya kalau ada kepastian hukum, ada resiko hukum, ya jelas bisa dihitung resikonya di depan Pak. Ini yang mereka nggak bisa hitung resiko di depannya, kaget-kagetan aja terus gitu. Itu yang tidak diinginkan. Bahwa investor itu ingin melakukan investasi, berarti mereka menerima resiko Pak. Setinggi apapun resiko diterima, asal resiko itu bisa dihitung. Nah ini kejadian terakhir kan pengambil alihan konsesi tambang, perkebunan yang melanggar tata ruang hutan, ya Pak, hutan dikonversi menjadi kebun, diambil alih dan dipindahkan ke Danantara tanpa proses hukum yang jelas. Ini juga menjadi perhatian khusus Pak. Kenapa dan siapa, kriterianya apa? Karena kriterianya selektif juga. Ya, jadi ada yang dihukum, ada yang tidak, ada yang bayar, kita nggak tahu berapa bayarnya. Ini juga menjadi perhatian karena perusahaan-perusahaan itu walaupun melanggar, kriterianya yang dibentuk. Bukan ekstrajudisial, Pak. Kenapa? Sebuah perusahaan itu kan punya utang juga. Ya. Punya saham juga di bursa. Utangnya itu kan dari luar negeri juga ada. Jadi krediturnya bingung nih, Pak. Kok nggak ada kepastian hukum, nanti kredit saya macet. Dia bilang force majeure, gimana? Force majeure kenapa disita negara? Ini yang membuat semua ketidakpastian hukum menjadi salah satu bobot penilaian resiko negara oleh Moody's. Iya Pak. Dari perbincangan kita yang sudah memakan waktu cukup lama hari ini, ternyata sampai kapan kondisi seperti ini bisa bertahan? Apa resep perbaikannya? Bapak tadi sudah menerangkan bahwa memperbaiki political governance, kemudian juga memperbaiki undang-undang politik dan partai politik. Saya kira kita sepakat, ya publik juga sering membicarakan itu. Terima kasih Pak, hari ini banyak hal yang sudah kita bicarakan mengenai ini. Semoga mendapatkan perhatian dari pemerintah, para politisi, terutama juga partai-partai politik yang sedang berkuasa hari ini. Karena pada tangan mereka lah kita berharap semuanya ini bisa diperbaiki sehingga negara kita nanti bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Amin, Pak. Amin. Kita sebagai warga negara, sebagai intelektual ingin memberikan masukan kepada negara. Mudah-mudahan masukan kita ini diterima dengan legowo gitu loh, Pak. Ya. Karena niat kita baik kan, cuma tidak ada mens rea yang jahat di kita kan. Ya, niat kita pasti baik. Karena kita ini
kan sudah pensiunan. Betul. Jadi sudah selesai dengan diri kita masing-masing. Betul. Kita ini tergerak untuk melakukan langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki negara kita. Saya berterima kasih kepada Podcast 9, Pak, memberikan kesempatan mengundang saya sehingga kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa dicerna dan ditonton banyak orang, terutama para pengambil keputusan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik Pak, saya juga atas nama Podcast 9 menyampaikan terima kasih. Bapak menyempatkan diri untuk hadir, memberikan pencerahan terhadap masalah besar yang sedang dihadapi negara pada saat ini. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.